Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 141. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk kita dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Yunita tengah melihat sebuah keanehan di lobi perusahaan. Keanehan tersebut adalah terjadinya sebuah keakraban antara seorang cleaning service perusahaan dengan presiden direktur perusahaan tersebut. Baik, mari kita lanjutkan ceritanya. Yunita yang melihat hal tersebut tidak bisa berkomentar apa-apa. Namun semua ini terasa begitu aneh, terasa begitu janggal baginya. Apalagi wanita cantik yang saat ini tengah bersama mereka tersebut terlihat begitu berbeda dari wanita biasa. Terlihat jelas dari penampilannya jika wanita tersebut adalah wanita karir, dengan posisi yang tidak diragukan lagi pasti tinggi. Kini Yunita masih terus mengawasi ketiga orang tersebut. Sementara itu si cleaning service tersebut terlihat masih asyik mengobrol dengan pimpinan perusahaan tersebut. Sementara itu saat ini tanpa terdengar jelas oleh Yunita karena jarak mereka yang sekitar 10 meter. Kali ini Andi berkata kepada Pak Nathan, "Pak Nathan, bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah berkomunikasi dengan Pak Tony Pak?" Kata Andi untuk memastikan apakah Pak Nathan sudah mendapat informasi dari Pak Tony atau belum. Dan Pak Nathan kini berkata kalau dirinya sudah dihubungi oleh salah satu staf Pak Tony kalau Pak Nathan diminta datang ke Global Corp beberapa hari lagi untuk membahas hal tersebut. Dan ketika Andi mendengarkan informasi tersebut, Andi kemudian berkata, "Baik Pak, kalau begitu berarti semua sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan saya harap Bapak datang ya. Ini nanti untuk perusahaan ini tetap kita akan buatkan skala prioritas hal atau bidang apa yang perlu kita dahulukan. Kan saya kerja di sini Pak. Perusahaan ini harus jauh lebih bagus." Dan kini Lisa kemudian berkata kepada Andi, "Mas, lalu perusahaan kita apa kira-kira yang bisa kita lakukan?" Andi kemudian berkata, "Wah, untuk itu Mas Andi serahkan ke Lisa deh." Kini Lisa kemudian menceritakan beberapa hal yang tadi sempat dibicarakan dengan Pak Nathan. Salah satunya adalah bisnis keluarganya akan membeli produksi hasil perusahaan ini dan minggu depan orang-orang kepercayaan keluarga Lisa akan datang ke perusahaan ini untuk menggali informasi lebih lanjut tentang hubungan kerjasama yang bisa mereka lakukan. Mendengar hal tersebut Adi kemudian berkata, "Jadi begitu Pak. Kita akan membentuk semacam lingkaran kerjasama saling menguntungkan. Untuk itulah beberapa hari lagi kita akan membahas masalah ini dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan orang dari perusahaan keluarga Lisa." "Oh ya Pak, Lisa ini adalah salah satu komisaris di perusahaan yang baru saja kami beli beberapa bulan lalu. Dan Lisa ini adalah putri tunggal seorang pengusaha yang nanti akan bekerja sama dengan kita Pak." Pak Nathan kini terlihat tersenyum dan merasa kalau Andi akan membuat sebuah langkah besar untuk perusahaan ini. "Wah, terima kasih ya Pak Andi. Ini sepertinya langkah besar bagi kita."
Dan adanya kerjasama ini akan menguatkan kita dalam persaingan bisnis, apalagi saat ini keadaan ekonomi sedang terpuruk. Sementara di tempatnya berdiri kini Yunita dengan jelas melihat si cleaning service tersebut terus berbincang, dan kemudian dilihatnya pimpinan perusahaan tersebut sepertinya sangat menghormati si cleaning service tersebut. Kini Lisa semakin tidak mengerti dengan apa yang dilihatnya tersebut. Dan karena jam telah menunjukkan pukul 2:25, maka kini Yunita kembali masuk ke ruang pelatihan calon marketing di perusahaan tersebut. Dan kini Andi dan Lisa masih terlihat berbincang dengan Pak Nathan. Dan sekitar jam 3 sore Lisa kemudian berpamitan kepada Pak Nathan dan Andi. Dan setelah kepergian Lisa, kini Andi kemudian melanjutkan kerjanya kembali. Kali ini Andi dan Firman mendapatkan tugas untuk membagikan minuman dan snack kepada peserta pelatihan kerja, yang di situ juga ada Yunita. Dan ketika mereka tengah berjalan, kini Firman kemudian berkata kepada Andi, "Mas, saya sebenarnya malas Mas ketemu dengan Mbak Yunita. Nanti kalau saya emosi bisa bahaya Mas. Bisa dipecat deh Mas saya." Mendengar hal tersebut, Andi kemudian berkata, "Udah Mas, tenang saja. Tidak akan separah itu kok. Percaya deh Mas sama saya," kata Andi berusaha menenangkan rekan kerjanya tersebut. Kini Andi dan Firman telah memasuki ruang pelatihan yang tempatnya berada di lantai 1 perusahaan tersebut. Andi dan Firman kini membagikan makanan untuk calon pegawai baru di perusahaan tersebut. Saat itu Yunita terlihat ketika melihat Andi dan Firman seperti masih memendam rasa benci terhadap dua orang cleaning service tersebut. Namun kembali Yunita teringat dengan beberapa kejadian yang kemarin dan hari ini dilihatnya tersebut. Namun Yunita sepertinya kurang yakin dengan beberapa kejadian itu dan lebih mengedepankan emosinya, sehingga ketika Andi sudah berada di dekatnya, kali ini Yunita sudah tidak bisa menahan diri. "Hai cleaning service, buatkan aku teh manis dong." Mendengar perintah dari Yunita tersebut, kini Andi memberikan sebuah kode kepada Firman untuk pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Yunita tersebut. Kini Andi dan Firman telah selesai dengan pekerjaannya. Dan kini mereka berniat untuk meninggalkan tempat tersebut. Kini Yunita terlihat marah dan berkata, "Hai cleaning service Tuli, dengar gak sih aku bicara?" kata Yunita sedikit berteriak, dan saat itu beberapa peserta pelatihan terlihat mengarahkan pandangan matanya ke arah Yunita. Andi dan Firman kini terlihat cuek dan santai saja meninggalkan lokasi tersebut, dan ini membuat Yunita terlihat semakin tak bisa menahan emosinya. Yunita merasa tidak dianggap sama sekali oleh kedua orang cleaning service tersebut. Sedangkan Andi dan Firman kini melanjutkan langkahnya untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Firman kini berkata kepada Andi, "Wah Mas, dia emosi banget Mas sama kita. Tapi saya puas deh Mas udah ngerjain Yunita seperti itu," kata Firman sambil tersenyum ke arah Andi yang saat itu berjalan di sampingnya. Kini kedua cleaning service tersebut kemudian mendapatkan tugas untuk merapihkan file dokumen di lantai 2 perusahaan itu, tepatnya di bagian umum. Sementara itu di ruang training, tampak Yunita begitu kesal kepada Andi dan Firman. Cleaning service itu sungguh tidak menghargai dirinya, pikir Yunita di dalam hatinya. Namun sebenarnya Yunita juga lupa kalau dirinya juga tidak bisa menghargai orang lain. Dan kini Yunita mulai melupakan beberapa kejadian yang dilihatnya antara Andi dan pimpinan perusahaan tersebut. Bahkan kini Yunita terlihat sedang memikirkan cara untuk bisa membalas sakit hatinya kepada kedua cleaning service tersebut.
Sore ini jam 4 sore Andi dan Firman telah turun dan kali ini Firman dan Andi sedang menyapu halaman. Dan tak berapa lama kemudian rupanya saat itu training karyawan baru telah selesai. Kali ini Andi dan Firman tengah disibukkan dengan pekerjaannya ketika Yunita lewat dan membuang sampah di depan mereka. Melihat kejadian itu Andi kemudian menegur Yunita. Yunita, ambil sampahnya kembali dan silakan buang ke tempat yang semestinya, kata Andi kepada Yunita. Rupanya kali ini Yunita terlihat santai dan seolah tidak mendengar kata-kata Andi. Yunita kini terlihat melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan perusahaan ini. Kini Andi kemudian mengambil sampah yang dibuang Yunita tersebut dan menempatkannya ke dalam tong sampah. Kali ini Andi terlihat tersinggung dan Andi kemudian menjauh dari Firman. Rupanya kali ini Andi menghubungi Pak Akmal dan meminta Pak Akmal untuk men-skors calon karyawan yang bernama Yunita selama 3 hari terhitung besok. Andi kemudian menceritakan apa yang diperbuat Yunita kepadanya. Saat itulah Pak Akmal kemudian berkata kepada Andi, "Baik Pak, kalau Pak Andi mau kami bisa kok membatalkan penerimaan Yunita bekerja di perusahaan ini." Rupanya Andi tidak tega jika Yunita harus gagal masuk ke perusahaan ini karena ada masalah dengan dirinya. Saat itulah Andi kemudian berkata kepada Pak Akmal, "Tidak begitu Pak. Saya minta Yunita dikasih surat peringatan saja, supaya bisa lebih menghargai sesama. Walaupun orang tersebut adalah anak buahnya ataupun orang yang pangkatemnya jauh di bawah dirinya. Begini Pak, etika dan sopan santun kita perlukan juga di perusahaan ini. Hal ini akan merepotkan dan akan menjadi bencana bagi semua orang jika kelak dia menjadi pimpinan dan tidak bisa merubah sikapnya tersebut." Pak Akmal yang mendengar penjelasan dari Andi tersebut kemudian berkata, "Baik Pak, kalau begitu biar besok pagi saya atur saat Yunita datang ke perusahaan ini." Saat itulah Andi kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pak Akmal dan kemudian Andi menutup kembali handphone tersebut dan memasukkan kembali ke saku celananya. Kini Andi kemudian mendekati Firman dan mereka melanjutkan kembali pekerjaannya sampai jam setengah 6 sore. Sore ini Andi pulang dengan mengendarai motor milik Irwan. Jam 7 lebih beberapa menit Andi telah sampai kembali ke rumahnya. Malam ini di ruang tengah rumah Andi telah berkumpul teman-teman Andi. Irwan, Nining dan Rita terlihat sedang menonton televisi sambil mengobrol. "Pada kemana Wan, kok cuma bertiga nih?" tanya Andi kepada Wawan atau Irwan. Wawan kemudian menjelaskan kalau yang lain malam ini sedang ada acara dan mungkin jam 10 malam baru pulang. Malam itu Andi kemudian bertanya kepada Nining dan Rita tentang pekerjaan mereka, dan kedua temannya tersebut menjelaskan kalau mereka baik-baik saja dalam pekerjaannya. Rupanya sampai saat ini Rita tidak menyadari kalau foto besar yang terpampang di lobi tempat kerjanya tersebut adalah Andi yang kini duduk di depannya tersebut. Mungkin selama ini Rita tidak begitu mempedulikan dengan foto Andi tersebut, karena memang di foto yang dipasang di lobi perusahaan tempat kerja Rita tersebut Andi berada dalam deretan komisaris dan direksi. Apalagi pada foto tersebut Andi mengenakan setelan jas. Penampilan Andi tersebut sungguh kontras dengan penampilan sehari-harinya sehingga pantas saja Rita tidak menyadarinya. Malam ini Andi terlihat santai menonton televisi bersama dengan rekan-rekannya karena kebetulan malam ini Andi sedang tidak kuliah. "Mas, kok gak ke tempat pacarnya Mas?" tanya Rita kepada Andi. "Gak ngangka aku, Mas Andi pacarnya kayak bidadari." Mendengar kata-kata Rita tersebut Andi kemudian tersenyum dan berkata, "Wah, bisa aja kalian."
sebentar ya Mas Andi, ambil air minum dulu. Andi kemudian berlalu dari tempat tersebut untuk mengambil air minum. Dan di saat Andi pergi mengambil air itulah Rita terlihat berbisik-bisik kepada Nining. "Ning, Mbak Lisa kok mau ya sama Mas Andi? Aku lihat Mbak Lisa itu pasti orang kaya raya. Masa iya sih mau sama Mas Andi yang cuma seorang cleaning service?" Aneh ya, rupanya Nining juga mengiyakan apa yang dikatakan Rita tersebut dan ikut menimpali. Kata-kata Rita, maklum wanita kan lebih banyak zaman sekarang. Apalagi Mas Andi juga tidak jelek dan orangnya akan baik. Kini Rita terlihat hanya menganggukkan kepalanya. Dan tak berapa lama kemudian Andi kembali ke ruangan tersebut. Dan Rita kini meneruskan dengan pembicaraan yang lain. Malam ini mereka berbincang sampai pukul 10 malam. Dan Andi telah masuk ke kamarnya sekitar pukul 10 kurang beberapa menit sebelum teman-temannya pulang dari acara. Kini malam telah berganti dengan pagi. Hari ini Andi telah sampai di tempat kerjanya dan Andi telah beraktivitas kembali seperti biasanya. Waktu terus berlalu dan kini para calon karyawan baru telah memasuki ruang pelatihan. Di tempat pelatihan tersebut ada sebuah pengumuman calon pegawai bernama Yunita diminta untuk menghadap ke ruang HRD menemui Ibu Susi. Dan tak kala Yunita membaca tulisan tersebut, kini Yunita bertanya-tanya ada apa gerangan yang menyebabkan dirinya diminta menghadap ke ruang HRD. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 141. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.